Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Neng Anggra Putri Tania berikut Haji dan Gus Ali Handoko dari Madura, Ketua PNB, dan Pak Ustadz No dari Pondok Pesantren Nurul Huda Garut Kota berkenan hadir mendatangi undangan saya. Semoga dengan silaturahmi ini akan terjalin kebersamaan untuk menguatkan kita mempertahankan NKRI dan saling berbagi ilmu. Untuk itu kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, wabil khusus kepada rekan-rekan dan lebih khusus lagi kepada Neng Anggra. Pertanyaan tersebut nih menyangkut ada salah satu kaidah, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Saya mohon ada penjabaran yang lengkap dalam arti bermanfaat buat pribadi saya, bermanfaat buat muslimin, muslimat, dan umat semuanya. Demikian pertanyaan sementara. Iya, terima kasih Pak Jangan Jaja udah mengundang Neng dan rekan-rekan untuk singgah ya di kediaman Pak Jangan. Dan insya Allah mungkin kalau misalkan ada yang bisa dijawab, insya Allah Neng jawab. Tetapi kalau misalkan ada yang nggak bisa Neng jawab, mungkin Neng minta waktu karena Neng juga di sini sama masih belajar. Kita sharing untuk sama-sama menimba ilmu. Nah, untuk yang ditanyakan oleh Pak Jangan Jaja, yang disebut dengan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Menurut Neng itu sangat luar biasa, pertanyaan yang unik ya Pak ya. Karena di sini kita harus mencapai ke taraf suwung. Suwung itu kan kosong. Iya. Tetapi kosong itu adalah isi, isi adalah kosong. Bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menjernihkan akhlak, menyucikan jiwa dengan yang disebut suwung. Kita sebagai manusia di sini, kita harus terlihat seperti orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi di saat ditanya, kita bisa menjawab karena kita punya isi. Seperti kita mengaji di dalam Al-Quran, bisa saja kita membaca huruf-huruf hijaiyah tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita hanya tahu cangkang, tidak tahu isi. Itu bagiannya bisa dikatakan itu adalah orang yang memang kosong. Tapi yang disebut dengan isi, kita bisa membaca huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran, dan kita pun juga bisa tahu kunci arti dari setiap kata hijaiyah tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kita bisa mencapai ke taraf suwung, kita harus bisa berusaha untuk menjernihkan akhlak kita, menyucikan jiwa kita, dan mengosongkan dari hal-hal duniawi, mengosongkan dari hal-hal hawa nafsu amarah. Kita hanya melakukan yang namanya menjernihkan akhlak, menyucikan jiwa dengan cara terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Nah, di sini mungkin yang dikatakan dengan suwung, kita harus bisa mencapai ke taraf suwung. Di samping itu kita juga harus melakukan yang namanya salat tarik. Karena kan di dalam hidup itu ada hakikat ya, ada tarekat, ada makrifat, ada juga syariat. Nah, di sini untuk bisa mencapai suwung, kita harus melaksanakan salat tarik. Apa yang dimaksud dengan sholat tarik? Salat tarik itu adalah salat tarekat ya. Salat tarekat yang memang seringkali itu diamalkan oleh Kanjeng Siti Jenar. Kanjeng Siti Jenar di saat menjalankan salat tarik benar-benar menjernihkan akhlak, menyucikan jiwa dengan hanya menyebut nama Allah, Allah dan Allah.
la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan beliau melaksanakan salat tarik itu di setiap malamnya, setiap badak tahajud. Dan setelah melaksanakan salat tarik tidak pernah ada amalan yang lain, hanya membaca la ilaha illallah. Dan ciri-ciri orang yang memang sudah mencapai taraf suwun seperti yang ada di dalam Hujatul Islam. Di dalam Hujatul Islam itu ada salah satu yang memang mendapatkan gelar Hujah Islam. Imam Al-Ghazali mengamalkan hal-hal yang disebut dengan ilmu tasawuf atau sufi, yang memang alamatnya itu dari sufi. Dan salah satu cara-cara yang memang Imam Al-Ghazali laksanakan dalam menjalankan ilmu tasawuf itu dengan 5 ciri-ciri yang sampai mencapai taraf. Nah itu Neng juga ingin bertanya mungkin kepada Pak Jangan Jaja ya, kepada Pak Ustadz No dan kepada Gus Ali Handoko. Ciri-ciri sufi yang ada di dalam kitab Jarkasi Fathul Hikam itu seperti apa? Silakan Pak Gus, mungkin Gus bisa. Pak Gus Ali. Kalau saya nggak pernah ngaji, Pak. Saya bisanya dengan pemahaman pemikiran saya sendiri. Terus nggak apa-apa. Iya. Ini kan kita sharing. Kalau saya memahami dari secara syariatnya, Iya. kosong yang dimaksud adalah Bapak ini mengosongkan dari sifat-sifat keduniawian. Iya. Sehingga timbul itu hanya rasa yang seperti yang dikehendaki Allah saja. Kesabaran, kedermawanan, ketawaduan, tidak ada kesombongan, kerendahan hati, maka Bapak akan isi. Bukan berarti saya pro Jokowi, seperti Jokowi dengan kesabarannya, isi kan dia, semuanya hancur, semuanya lebur kan, dia kosongkan semua. Saya hanya kerja untuk rakyat. Ini bukan karena saya pro Jokowi loh, tapi itu yang dilakukan beliau, Pak. Dicaci maki, dihujat, dia tidak membalas. Nah seperti itu, artinya suung akan saya, untuk apa saya layani yang lain dengan caci maki saya balas. Sebenarnya beliau bisa untuk melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Hak saya ini orang nomor 1 di Indonesia, tapi tidak dilakukan. Itulah kosong, Pak. Itu kalau pandangan dari sisi syariat, Pak. Nah, kembali lagi yang beliau tandaskan ke arah tasawuf, kosong isi. Hakikatnya Allah itulah tiada, Pak. Nah, manusia untuk mencapai hakikat untuk kepada salib atau untuk sampai kepada Allah, maka orang itu harus menumbuhkan sifat kerinduan, kembali kepada kosong. Artinya tadi menghilangkan seluruh nafsunya, itu menurut Sunan Kalijaga. Jadi dalam istilah lain membunuh semua sifat-sifat hewani. Dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya baca, Sirul Asror, di sana membunuh sifat hewani, sifat ularnya manusia, sifat hasutnya, sifat adu domba, iri, dengki, kan kosong. Maka manusia ini Allah, karena la ketiadaan, maka kosong ini akan mengisi dirinya. Ketika mengisi dirinya Allah ilmu, maka dia akan menguasai segala keilmuan, bahkan bisa laduni, maka isi dirinya akan diisi oleh Allah, sedangkan Allah ilmu. Allah itu ilmu. Allah itu hayat, hidup, maka dia akan hidup. Karena dia mematikan segala dirinya yang hidup, maka dia hidup. Dan Allah maha hidup. Artinya karena Allah tadi kosong, berarti dia mengosongkan dan akhirnya dia isi dengan segala kehendak Allah. Sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Nama-nama Allah menjadi namanya. Ismi, bi ismi. Jadi pertanyaan yang tadi itu 5 ya maksudnya? Iya, 5 yang ada di dalam kitab Jarkasi Fathul Hikam. Mungkin kita lempar ke Pak Kiai, Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz untuk masalah itu yang diulangi 5 di antara 5 ciri
ahli sufi begitu. Ya, di antara 5 ciri ahli sufi yang ada di dalam kitab Fathul Hikam. Untuk sampai ke pertanyaan yang tadi, mungkin saya juga belum nyampe ke sana. Tapi mungkin saya ingin mencoba menjawab dengan kebodohan saya. Sebagaimana tadi udah dikatakan sama Gus Ali, emang kita udah menyimak jawaban beliau cukup rasional dan hampir cukup lengkap mengenai siapa diri kita yang tadi dikatakan. Mungkin saya menambahkan sedikit, kalau kita itu ibaratnya kosong. Jadi sesuai dengan kalimat thayyibah, la itu harus mengosongkan diri dari kesombongan dan dari sifat yang memiliki. Dalam artian dirinya ini tidak ada milik kita illallah, yang isinya itu adalah semuanya milik Allah. Jadi dalam artian kosong isi itu adalah semua hakikatnya yang syariatnya yang dilihat kita, yang didengar kita, yang dinikmati kita juga, itu semuanya kosong, bukan milik kita. Hakikatnya itu milik Allah. Cuman kita mah ngaku-ngaku doang, dan akhirnya akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita sendiri. Makanya yang tadi mungkin saya menjawab salah satunya yang dari 5. Insya Allah Pak Kiai yang lebih melengkapi, dalam artian kita harus bebas dari sifat yang 5 itu, diantaranya sombong. Manusia itu jangan sombong, karena sombong itu adalah sumber kecelakaan. Sumber kecelakaan dari sombong, yang bagaimana kisah Nabi Adam yang kita pada tahu semua, itu ada satu makhluk Allah yang tadinya pemimpin semua malaikat, jadi terjerumus kepada sumber kecelakaan, yaitu Idajil laknatullah, karena dia mempunyai sifat sombong. Mungkin yang 5 itu adalah salah satunya adalah sombong. Itu mungkin prediksi saya, dan mohon maaf apabila mana ada kekurangan. Mungkin gitu aja Pak Kiai. Jadi ini di dalam kitab Kiai Kasih Fathul Hikam, bahwa di antaranya yang memang 5 itu ciri-ciri orang sufi seperti apa, yaitu yang mempunyai murah hati seperti Nabi Ibrahim, mempunyai ridho seperti Nabi Ismail, mempunyai sabar seperti Nabi Yakub, mempunyai bisa berinteraksi dengan syariat dan juga dengan isyarat, yaitu seperti Nabi Zakaria. Dan yang kelima, beliau bisa memejamkan matanya dengan mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, terkecuali takdir hanya kematian yang dia tidak bisa lihat. Itu salah satu ciri-ciri orang sufi yang ada di dalam kitab Kasih Fathul Hikam. Pertanyaan saya mungkin mewakili hampir semua yang ada di sini. Jadi kan pada dasarnya kita itu, hati kita itu dibekali dengan kebersihan. Jadi hati tidak bisa dibohongi. Tapi pada nyatanya kita, kebersihan itu tercoreng oleh hawa nafsu yang tadi disebutkan. Mungkin untuk membersihkan hati supaya kita bisa mempunyai sifat yang 5 tadi, kalau tidak bisa juga mirip lah pada intinya. Mungkin itu bisa dikasab sama amalan-amalan atau perilaku kita sehari-hari, atau misalkan itu hak prerogatif Allah yang kita tidak bisa kasab. Insya Allah semua itu bisa kita kasabi dengan perilaku kita ya Pak Ustadz. Jadi memang kita harus bisa meningkatkan sabar, meningkatkan tawakal dan ikhlas. Insya Allah kita bisa.
mensucikan, menjernihkan hati. Dengan cara apa? Kalau untuk amalannya tidak ada lagi, yaitu dengan istighfar. Kita harus benar-benar melakukan istighfar itu dengan taubatan nasuha. Karena kan di dalam diri kita tuh ada beberapa ruh ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Gus Ali, ruh hewani, ruh nabati, ruh kudus. Itu semua ada di dalam diri kita. Nah, di situ kita harus bisa memelihara ruh tersebut dengan apa? Dengan perilaku kita. Karena yang namanya perilaku buruk itu pasti akan selalu ada. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya, semua tidak luput dari kesalahan. Tetapi Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Jadi di situ kita harus bisa dengan ikhlas hati dan dengan niat yang penuh melakukan taubatan nasuha dan tidak pernah melakukan lagi hal-hal yang dilarang dari agama. Intinya salah satunya seperti itu ya. Iya. Untuk meraih yang 5 itu. Iya. Murah hati. Seperti Murah Nabi hati. Ibrahim kan. Iya, betul. Ridho seperti Nabi Ismail. Betul. Sabar seperti Nabi Yakub. Dan bisa berkomunikasi dengan isyarat seperti Nabi Zakaria. Nah, seperti itu kita harus bisa benar-benar mempunyai hati yang bersih, yaitu kita harus bisa berprasangka baik kepada siapapun. Kita jangan pernah menilai kejelekan orang. Kita harus berhusnuzon saja kepada siapapun. Terima kasih. Sama-sama. Ambil Mas ini. Nambahi boleh Pak? Hah? Nambahi. Oh, boleh, Gus. Bertanya. Biar sempurna maksud saya itu. Ya intinya untuk mencapai itu semua, manusia itu kan dibekali, maka Allah ini tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya. Jadi pada intinya dari kelima dasar itu akan dicapai, yang ke-1 sampai ke-4 itu adalah manjada wajada, dari sifat perbuatan sampean mencegah hadirnya sombong dalam diri, mencegah hadirnya keangkuhan dalam diri, merasa lebih baik daripada orang lain, itu kesombongan yang Betul. lembut, yang tipis. Itu kadang-kadang kita nggak sadari sebagai manusia. Betul. Nah, mencegah itu nggak seperti halnya kita mencegah orang mungkar yang di depan mata kita. Makanya musuh yang terbesar adalah dirimu sendiri. Ya. Pada intinya gitu. Kalau yang terakhir dengan penglihatan itu karunia Pak. Karunia Allah. Nah, karunia itu adalah berproses dari amalan. Amalan mungkin mbaknya ini yang dikatakan suwung, ada amalan tertentu. Iya. Tapi seperti yang dikatakan Sunan Kalijogo, perjalanan menuju Allah itu bukan hal yang mudah. Betul. Ada melalui 7 lapisan cahaya di sana. Dan di dalam lapisan cahaya ada lapisan cahaya lagi, dan di lapisan cahaya itu terdapat kerajaan jin. Maka banyak orang-orang bertorikot meninggalkan syariat, maka mereka mulhid, akan dibantai dibegal sama para jin di kerajaan jin itu. Maka mereka akan bersekutu. Mungkin Bapak pernah lihat kiai menyembuhkan dengan bantuan jin. Nah, jadi sakti Pak, seolah-olah seperti wali, ini banyak sekali. Betul. Tapi bukan wali ya? Ya karena orang lihatnya lumpuh, pegang sembuh. Nah, hebat Percaya Pak. dengan kemampuan tersebut. Ya? Dengan kemampuan tersebut, terus dia dandannya sorbannya lapis 3, kira-kira Bapak ngelihatnya ini, waduh ini tingkatannya sudah waliullah. Lah ini yang berbahaya. Iya. Itu namanya terjadi, kalau istilah pemerintahan, pemboikotan Pak. Terboikot. Kalau bahasa saya, makrifat yang terjegal di sana. Jadi ibaratnya mereka dikuasai, dikira. Di dalam sufi itu Imam Al-Ghazali disebut dengan hujah Islam. Kadang ada orang yang membenarkan perjuangan Islam beliau gitu kan. Tetapi ada juga yang menghujat beliau bahwa beliau itu sesat gitu kan. Padahal sesatnya kalau misalnya kita lihat dari mana, Nabi Isa alaihissalam aja bisa kok mengubah istrinya gitu kan. Bisa mengubah istrinya yang waktu itu tua kan, mukanya itu berkerut gitu kan. Tetapi dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, ingin meyakinkan raja dan orang-orang yang di sana untuk bisa memeluk agama Islam, terjadilah yang disebut dengan bahwa Nabi Isa alaihissalam menyihir istrinya.
gitu. Padahal itu bukan menyihir, tetapi Nabi Isa alaihissalam termasuk nabi yang memang mempelajari sufisme. Sufisme itu terkenal dengan identik dengan mistis, gitu kan. Mistisnya itu dengan apa? Bukan dengan bantuan jin, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, ada yang sakit kata Hadis Ali tadi gitu kan, ya mohon maaf, dipegang sembuh. Mungkin itu atas izin Allah, bukan karena bantuan dari jin aja. Karena yang namanya sufisme itu memang terkenal dengan hujatan. Terkenal dengan hujatan-hujatan, tetapi kita harus melihat lagi kepada Nabi kita terdahulu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Merubah istrinya Siti Julaiha yang tadinya tua, akhirnya bisa berubah cantik dengan sedetik kata, "Ya Allah, berikan keajaiban." Agar mereka semua yang memang non-muslim bisa memeluk agama Islam. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam berdoa, memohon kepada Allah diijabah dalam satu detik itu. Akhirnya semua orang menangis dan di situ percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya semua mereka memeluk agama Islam seperti yang ada di dalam Quran surat Maryam. Ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih. Pertanyaan di waktu saya kecil. Terus nih, saya ketemu dengan kakek. Saya pernah bertanya, "Kek, kapan Islam itu berjaya di muka bumi? Termasuk kapan Indonesia itu berjaya, kaya raya, aman sentosa?" Jawaban kakek saya itu, "Nak, dek, nak, cu." Kalau di Sunda kan cu. Jawaban tersebut nanti ketika kalau sudah terjadi bulan sabit. Saya sampai hari ini kok, Gus, belum tahu kapan itu bulan sabit. Apakah masih jauh? Apa sudah dekat? Tambah pada neng nih. Jadi Islam itu akan tumbuh subur. Dalam arti pemeluk muslim itu akan kaya raya. Nggak seperti sekarang kan, beli minyak aja ngantre gitu. Iya kan, di mall ngantre, di nomor ngantre, di pasar ngantre. Padahal nggak ada. Nah, sementara kalau berbicara bulan sabit itu subur makmur. Pertanyaan saya itu kapan itu terjadi bulan sabit dan apa yang disebut langsung dengan bulan sabit? Nah, itu bahasa apa, istilah apa itu? Nah, bulan itu sabit istilah apa itu bulan sabit nih? Memang ada dalam keterangan atau tidak itu? Itu nih. Insya Allah mungkin kalau yang disebut dengan bulan sabit sama dengan yang ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari yang disebutkan dengan nanti akan tiba masanya bulan sabit yang akan memakmurkan Islam. Nah, Islam bisa makmur dengan apa? Dengan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua atas izin Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan takdir dari Allah. Mungkin di dalam lauh mahfud yang namanya jodoh, rezeki itu bisa dirubah karena itu disebut dengan nasib. Berarti tetap kembali semua ke dalam diri kita. Diri kita yaitu umat masing-masing. Karena sekarang kebanyakan tuh orang yang memang galau lah bisa dikatakan ya, bahasa galau. itu galau. Dalam hidup itu tidak mempunyai arah dan tujuan. Padahal Allah itu sayang kepada semua umatnya yang ada di muka bumi ini. Allah itu sudah menyediakan segalanya, tetapi bagaimana umatnya itu bisa mengolah hal tersebut. Kebahagiaan itu jelas kita dilahirkan di alam dunia ini, dilahirkan dengan kebahagiaan. Kita pun juga dilahirkan dengan rezekinya. Kita pun juga dilahirkan dengan nantinya akan ada jodoh. Makanya tertulislah di dalam lauh mahfud gitu kan. Nah, di situ kita bisa meraih semua itu dengan apa? Tidak ada lagi hanya dengan keimanan. Kita lahir pun juga sudah dibekali keimanan. Kita di dalam alam rahim pun juga kita kan sudah bertemu dengan malaikat. Kita ditakon oleh malaikat atas izin Allah. Dan di situ pun juga sebenarnya kita udah tahu jodoh kita siapa. Kita pun juga udah tahu rezeki kita seperti apa. Yang tidak tahu hanyalah takdir kematian. Hanya diberitahu dalam hal bulan saja. Pada saat manusia ada di dalam rahim ibu usia 4 bulan. Nah, makanya dari itu bulan sabit yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Ajengan itu adalah bulan yang disebut dengan bulan gajah, yang akan tiba di mana seluruh umat Islam ini 65% berhusnuzon kepada Allah, 35% seuzon kepada Allah. Jadi udah termasuk mayoritas ya umat Islam husnuzon pada Allah. Betul. Jadi mengamalkan
ajaran dan syariat Islam. Syariat itu diwajibkan, hakikat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi syariat diwajibkan di dalam Al-Qur'an juga. Baik. Nambahin lagi Pak ya. Barangkali Gus. Nambahin lagi biar sampean tambah mantep maksudnya. Bukan minterin beliau, tapi supaya sampean ini kan bertanya. Saya berikan tambahan biar tambah mantep tuh. Senengannya saya begitu Pak. Mantepin ya. Iya. Dengan beliau perkatakan tadi husnudon kepada Allah. Nah, ya, husnudzon ya. Ya, artinya kembali kepada kalimat la wujudi wujud ilallah. Allah, 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 Allah. Tiada Tuhan kan selain Allah. Iya. Kalau semuanya Allah adanya. Berarti kalau sampan usnudon sama saya, sampan berprasangka buruk nggak sama Allah. Ini yang terjadi masyarakat ini hancur Pak. Betul. Sampan berprasangka dengan keadaan ini. Bersabarlah. Kenapa tidak bisa menerima pemimpin? Selalu menyalahkan pemimpin. Inilah kacau. Betul. Pemimpin ini bukan untuk disalahkan Pak. Tetapi ketika salah, benar katanya Habib Bakil kan bilang, kalian kenapa berprasangka? Berbicara baik-baik seandainya ulama. Dan mereka berkubu-kubu. Makanya nggak pernah satu. Nah ini untuk menciptakan 65% kan jauh dari ekspektasi itu. Mereka menghujat ini tapi dengan kelompok mereka sendiri. Kalau mereka bersatunya ulama antara ulama-ulama NU ini bersatu dengan FPI, dengan HTI, mereka bersatu kemudian datang ke pemerintah saya rasa didengar. Tapi karena mereka dengan NU-nya sendiri sudah cekcok. Dengan NU-nya sendiri sudah ini. Sedangkan di sini yang lurus masih NU Pak. Walaupun Islamnya di kiblat dunia sudah saya jawab dari sekarang. Ajaran NU lah yang akan jadi kiblat dunia. NU. Yang akan jadi kiblatnya Islam dunia. Karena saat ini hanya ajaran NU yang mampu menyatukan pluralisme ini. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa al-hujurat. Kalian untuk lita'arofu. Lita'arofu itu panjang Pak kalau mana tasawuf. Lamnya adalah luton. Atau latif. Dengan kelembutan kamu dengan saudaramu ini bersikap. Kalau sampai berprasangka buruk, berarti tidak ada kelembutan itu pada saudaramu sesama muslim, bahkan dengan non muslim, dengan makhluk ini harus saling menyayangi Pak. Aku diturunkan ke muka bumi untuk akhlak dan toleransi. Sabda Rasul. Tapi datangnya Islam yang baru-baru ini, apa yang mereka ajarkan? Jangan bergaul dengan orang Kristen. Bergaulnya itu kan ada etika-etika yang harus ditata gitu aja. Jangan bergaul. Bagaimana mereka dapat hidayah kalau kita ini semakin menjauhi mereka? Rasul malah mengajarkan bertoleransilah, dakwahlah bilhal dengan akhlak yang baik sehingga mereka seperti halnya Rasul. Dengan adanya ditentang, diludahin, apa yang dia bawa ketika orang itu sakit, dia bawain makanan. Dia terpanggil. Orang pengemis buta mencaci maki tetap disuapin dengan sabar. Dapat hidayahnya malah ketika beliau sudah wafat disuapin sama, kamu bukan yang nyuapin saya seperti biasa. Terus diceritain bahwa yang nyuapin lemah lembut kamu itu orang yang kamu caci maki. Dialah Rasulullah. Tobat, masuk Islam. Apakah umat sekarang begitu? Tidak Pak, kafir. Salib banyak jin kafir, ya nggak bisa Pak. Sampai mau ini akan ada keamanan, nggak bisa. Ini udah caci maki Pak. Di sini sudah hasut untuk membenci suatu kaum. Ini yang melakukan ini ulama loh Pak. Ngaku ulama ya. Saya balik lagi sekarang. Satu saja ayat saya untuk mematahkan semuanya itu Pak. Sesungguhnya orang yang memperturuti hawa nafsunya, Tuhan mereka bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Patah semuanya. Karena Tuhan mereka bukanlah Allah, tapi hawa nafsunya. Satu ayat saja saya buat matahkan semua. Selesai semua. Dai-dai itu. Selesai Pak jawaban saya.
Nggak perlu saya ayat ini tak pakai Pak. Ayat itu saja buat nyerang mereka selesai Pak. Ini sebenarnya Pak. Kamu caci maki. Itu hawa nafsu. Tuhanmu bukan Allah. Tuhanmu hawa nafsu. Berarti kamu bukan ulama. Kamu ulama su. Karena Tuhan kamu bukan Allah. Selesai Pak. Ya, dengan satu senjata saya. Nggak perlu banyak-banyak. Tapi karena bukan YouTuber, diam saja Pak. Doa saja ya Allah. Beri hidayah ya Allah. Amin ya Allah, hidayah ya Allah, gitu doang. Ya, amankan negeriku. Nah, nanti saya ini senangnya ngetik Pak nanti di Instagram, sampai Instagram saya keblokir kemarin. Ya gara-gara begitu Pak. Pakai ayat tapi saya Pak. Saya enggak mau menyerang seseorang dengan sama-sama mencaci. Waktu saya mengaji di pesantren Cikole nih, guru saya menerangkan bahwa dalam kitab Syawahidul Haq, Imam Qusairi menulis Al-Quran lengkap dengan tinta emas. Menulis Madzhabul Arba'ah, kitab-kitab dari 4 mazhab itu dengan tinta emas. Itu disediakan untuk ketika nanti Nabi Isa turun ke bumi dengan membawa syariat baginda Nabi Muhammad, bukan syariat beliau tapi syariat baginda Rasulullah. Itu disimpan di dalam peti, dalam kitab Syawahidul Haq itu, dalam peti. Pertanyaannya hari ini Neng ya, kapan kitab itu muncul ya, dan sekarang tersimpan di mana kitab itu? Nah, dan abad berapa hilangnya itu? Hilangnya. Kalau hilangnya itu jelas pada saat Nabi Isa alaihissalam naik ke atas langit ya. Dan sekarang memang sudah berada di surga. Yeah. Nah, untuk masalah kitab tersebut yang ditulis oleh Imam Qusairi, sebenarnya itu mentauladani yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan tiba muncul di kemudian hari pada saat makhluk Allah, umat manusia yang akan dititisi oleh Al-Mahdi muncul ke muka bumi ini pada saat sudah baru. Itu akan muncul dan disitulah adanya yang disebut dengan tahun gajah tadi, kemakmuran agama Islam. Oh, kembali ke tahun gajah. Jadi Ya, kembali lagi ke bulan gajah. sabit itu ya? Bulan sabit, karena memang tulisan lapan Allah yang ditulis dengan tinta emas itu, di situ sudah ada keterangan kan Pak, Nabi Isa alaihissalam yang akan melumpuhkan Dajjal. Dengan apa? Dengan ayat yang ada di dalam kitab tersebut, yang disimpan di dalam peti emas, yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dan nanti yang akan menemukan itu adalah sosok manusia pilihan Allah yang tertulis sebagai Al-Mahdi. Disitulah nanti ayat tersebut yang akan dibacakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk melumpuhkan Dajjal dan Yajud Majud. Tetap membawa syariat baginda Rasulullah ya. Betul, tetap membawa syariat karena beliau Jawaban mentauladani akhlak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sebelum beliau wafat memang sudah berkata kepada semua sahabat bahwa nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan baginda Rasulullah kenapa bisa berkata seperti itu dan mengetahui ke depan akan ada apa dan akan terjadi apa, karena beliau menguasai Ainul Basyir. Ini tentang mimpinya anak saya. Kan kebetulan saya ketemu beliau ini luar biasa ini Pak ya. Tadi kan sampean tafsir mimpi, saya ini tafsir mimpi. Anak saya ini bermimpi Pak. Iya, dia cerita ini masih umur sekitar 6 tahun. Sekarang udah 21 dan dia nggak mau ngomong yang tentang yang gaib gitu. Terus dia cerita sama saya. Mimpi itu dibawa oleh 2 naga emas ke sebuah goa yang penuh dengan emas, itu besarnya semari-semari itu loh Pak. Di situ emas-emas itu, terus anak saya dikasih pesan sama si naga tadi. Ini kelak akan menjadi milikmu kalau kamu bisa melakukan ini. Itu maknanya bagaimana Mbak? Kalau Mbaknya tadi kan bilang yang kelima tadi bisa
tafsir seperti Nabi Yusuf tadi ya tentang mimpi itu. Saya sampai sekarang belum terpecahkan. Intinya pas ketemu kesempatan Pak ya. Mahal nanti kalau orang terkenal saya ketemu ke rumahnya nggak kenal. Berat ini. Jadi kalau untuk tafsir mimpi sih itu kan ada di dalam kitab Mukadimah atau Bari ya. Ya. Di dalam Mukadimah atau Bari itu kan menjelaskan tentang mimpi-mimpi yang mimpi itu ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang datang karena hanya bunga tidur saja. Tetapi kalau untuk identik dengan yang namanya naga ya, naga itu kan artinya kekuatan. Dan identik dengan emas, emas itu kan mulia. Berarti intinya seseorang yang harus mempunyai kekuatan dan hati yang mulia untuk mendapatkan sesuatu rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa tercapai semua tujuan dan akan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Itu sih kalau menurut saya. Karena mungkin kalau misalkan saya menceritakan ke hal yang sebelah misalkan gitu ya, itu saya takut bid'ah karena tidak ada di dalam kitab dan tidak ada di dalam Quran. Tetapi kalau kita membahas dengan yang ada di dalam kitab Mukadimah atau Bari, kitab itu kan rangkuman juga yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saya hanya bisa menjelaskan arti-artinya saja. Oh, jadi konsep gambaran secara kitab itu loh Pak. Padahal itu ada tafsir lain yang beliau sendiri secara kedalaman rasa tahu, tapi tidak untuk konsumsi publik. Kali saya harus silaturahmi secara pribadi. Jadi ngobrolnya pribadi dua. Takutnya al fitnatu minat dunya. Fitnah ini dari ya dunia yang banyak ini bahaya Pak. Kok ngomong begitu jadinya? Kalau untuk melihat penyakit Gus nggak apa-apa di publik juga. Oh jangan, itu nanti di belakang layar. Oh di belakang layar. Jadi Gus di belakang lagi Gus. Iya wajar sih, itu mah hanya penyakit-penyakit medis aja ya yang suka terasa, paling suka sakit di bagian kepala. Karena pernah jatuh Mbak ini. Oh. Ini jatuh, terus kan nggak sadar kalau ini melesat Mbak. Akhirnya ini kena sarafnya sini. Oh. Semoga cepat inilah Mama kembali. Semuanya kita undang ke Basecamp IMP untuk bikin beberapa segmen ya. Iya, Siap, itu siap, Pak Kiai ya, Pak Ustadz. Siap Gus ya. Mbak Insya Allah. saudara. Insya Allah. Saudara. Saya senang nih ketemu sama Pak Ustadz, sama Gus. Alhamdulillah nambah keluarga lagi Gus. Amin. Keluarga baru buat saya. Nggak Apalagi jadi ini minta HP. satu kandang nih. Satu kandang. Satu kandang. Iya Pak Ajengan, Pak Ustadz sama Gus Ali, alhamdulillah terima kasih banyak. Kita semua di sini udah sharing ya, udah sharing dalam satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Ajengan Jaja. Dan mungkin insya Allah kedepannya sahabat IMP, kami semua akan bikin podcast dengan beberapa segmen yang menarik. Judulnya salah satunya kita akan Salah membahas. satunya nanti kita akan membahas tentang kitab Miftahul Asrar. Dan nanti pun juga kita akan membahas tentang 4 madhab. Kita akan ambil sisi-sisi positif sesuai yang ada dengan keyakinan kita masing-masing semua atas izin Allah dan sesuai ilmu fikih ya, agar bisa kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena kan di dalam fikih itu ada Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma dan Qiyas. Nah di situ nanti kita akan bahas satu persatu. Nah mungkin dari kami semua pamit undur diri. Insya Allah kedepannya akan membahas lagi hal-hal atau tema yang menarik. Jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.